Oke, tuh agak. Selamat datang semuanya. Ya, udah lama gue nggak bikin, udah lama gue nggak upload video kayak gini. Kayak udah 2 minggu atau seminggu gue diem aja di YouTube channelnya. Ya gara-gara ada minggu UAS juga dan belakangan ini gue banyak tugas. Alasan aja sih sebenarnya gue aja yang males ngedit segala macam selagi banyak tugas. Soalnya kebetulan tugas gue emang makalah semua sekarang. Anyway, memang gue udah lama nggak upload, tapi selama seminggu lebih ini gue udah mempersiapkan suatu konten original ya. Oleh karena itu sekarang makanya selamat datang di Pilus. Yeah. Mungkin dari lo yang nonton ada pertanyaan kayak, wah apa nih Pilus? Wah, Pilus maksudnya apa? Pilus adalah singkatan dari filosofi palsu. Jadi di mana di sini nanti gue akan menjelaskan hal-hal kalian yang sangat edukatif ya, sangat penting gitu, sangat bermanfaat untuk diri kalian semua ya. Dengan tema-tema yang gue bawa sendiri yang nantinya bakal gue jelaskan ke kalian. Ini gue jelasin apa sih? Yang nantinya akan gue jelaskan ke kalian dan gue jelaskan pemahaman saya, pemahaman Haidar ini kepada kalian yang nonton, yang penasaran mungkin, yang sudah jauh-jauh datang dari negeri Cina ke sini. Walaupun sebenarnya belajar ke negeri Cina, bukan orang Cina datang sini, tapi ya gitulah maksudnya. Dan mungkin ada pertanyaan juga dari kalian kayak, wah kok filosof, apa tadi? Pak Pilus ya? Wah kok Pilus? Kok Pilus? Wah kok Pilus? Wah maksudnya apa nih? Maksudnya kenapa filosofi palsu? Filosofi palsu. Kenapa nggak pilsu? Kan lebih benar. Kenapa nggak pilsu? Kenapa pilus? Soalnya lebih enakan pilus daripada pilsu diomonginnya. Ya udah, terserah gue. Ini konten dan ini konten gue. Jadi terserah gue mau namanya apa. Pokoknya selamat datang di Pilus. Oke. Jadi nanti di Pilus-Pilus selanjutnya, gue bakal bawa kalian tema-tema kayak topik-topik pembahasan aja sih, diskusi kita ya, tentang kenapa langit itu biru, kenapa daun itu hijau, kenapa gue pakai jaket pagi panas-panas gini padahal, kenapa, dan akan gue jawab. Kalian ditanya pertanyaan apa aja bakal gue jawab, kan gue pintar. Terus mungkin ada pertanyaan juga dari kalian, loh, terus apa bedanya sama konten lu selama ini? 4 video sebelumnya emang apa bedanya? Nggak ada bedanya, sama aja. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjut aja ya. Untuk Pilus yang pertama ini, gue bawa dengan judul Gue benci belajar tapi gue cinta belajar. Jadi sebenarnya topiknya itu I hate studying but I love learning. Nah, kenapa? Kita cerita-cerita dulu kayak biasa. Jadi, dulu itu pas gue les bahasa Inggris, adalah di tempat les bahasa Inggris yang depannya L belakangnya A. Itu tuh kita lagi ada tema kayak tentang pelajaran atau apa gitu, tentang lomba, gue lupa intinya pokoknya. Terus guru les gue tuh nanya kayak kayak apa ya, intinya gue lupa ceritanya kayak gimana, tapi singkat cerita aja, ujung-ujungnya itu menuju ke pertanyaan dari guru gue ke kita murid-muridnya. Pokoknya gimana pendapat Anda tentang belajar kok? Gue lupa, what is your opinion on studying atau apa gitu, atau lagi ngomongin mekanisme belajar, gue lupa banget. Pokoknya lagi ngomongin tentang pembelajaran. Terus gue jawab di situ, well, to be honest, jujur aja, gue benci belajar, gue nggak suka studying, tapi I really love learning something new. Gue seneng banget belajar sesuatu yang baru, tapi gue benci banget aja studying gitu. Dan gue benci aja cara apa sih, gue benci aja kayak duduk, ini ada buku, terus belajar ngapalin sesuatu, terus atau ngapalin rumus atau yang ngerjain soal, itu gue benci banget, itu gue nggak suka. Sampai sekarang pun gue nggak suka. Bahkan sampai kayak UN pun pas SMP dan SMA, itu gue sebisa mungkin gue nggak mau belajar. Kayak gue malas aja belajar gitu, kayak duduk belajar ngapalin, ya udah ntar juga kan tidur, terus kemungkinan juga lupa kan. Makanya itu kalau misalnya lu nonton video gue sebelumnya, ada gue ngomongin tentang gue nggak pernah belajar sebelum gue ujian. Gue jarang banget sebelum ujian itu belajar, kecuali kalau misalnya gue nggak ngerti sama sekali mata pelajarannya. Itu gue jarang banget belajar karena mungkin salah satu alasannya ya gue benci aja belajar gitu, kayak duduk ngapalin suatu, memorize this, memorize that, ya, untuk apa sih gitu. Tapi dalam hal yang lainnya, gue seneng banget belajar sesuatu yang baru. Gue
gue seneng banget ngerti sesuatu dan kayak paham aja kenapa sesuatu itu terjadi, ngerti gak? Dan yang gue jelasin pada waktu itu di kelas itu, kenapa salah satu alasannya gue seneng belajar hal baru, karena gue seneng explore internet. Lebih tepatnya gue seneng explore YouTube, video-video YouTube, konten-konten di YouTube. Enggak. Mungkin salah satu alasannya gara-gara gue punya temen dari TK, temen gue dari TK, dan dia pas SMP tuh gue baru sadar-sadarnya bocah ini tuh pinter banget, nggak jelas. Dia yang pinter, entah dia yang pinter banget atau guanya aja yang blon-blon aja gitu ya. Terus akhirnya gue bingung kan, emangnya si Mas ini ngapain sih yang bikin beda dari gue gitu ya. Terus kan gue sering main-main ke rumahnya gitu ya. Kita main bareng, emang teman deket kan soalnya. Waktu itu kita mau main bareng, segeng ini ya, mau main Minecraft bareng. Terus gue yang pertama kali datang, terus gue baru sadar dia lagi nonton kayak channel-channel YouTube yang ngejelasin tentang pelajaran sih, tentang fisika atau fisika biologi gitu, konten-konten yang edukatif lah intinya. Nah kayak Kurzgesagt atau Vsauce itu gue tahu dari dia. Terus gue mikir aja, mungkin dia pinter gara-gara ini kali ya. Nggak tahu sih, dia mungkin emang sering baca buku, beda aja sama gue. Tapi ya ini salah satu metode yang lainnya gitu. Yang gue pikirin kayak gue selama ini di YouTube cuma nonton yang nggak jelas-jelas doang. Dimana gue di YouTube bisa aja nonton yang lebih edukatif gitu, yang lebih bagus istilahnya. Dan bukan hanya di YouTube, di yang platform lainnya juga. Nggak tahu di Facebook ada nggak sih yang page yang kayak gitu? Gue udah jarang main Facebook, kayak nggak ada juga. Facebook kan cuma tempat orang curhat dan pamer doang kan. Twitter ada yang akalnya yang suka fakta-fakta unik gitu kan, ya kayak gitu. Banyak metode lain untuk belajar yang nggak harus yang nggak menuntut kita untuk duduk dan memorize sebuah buku. Gue jujur lebih seneng nonton 10 video Kurzgesagt, nonton ratusan video Vsauce, channel yang tadi gue sebutin, daripada gue baca 5 halaman buku. Males banget, jangan ditiru. Baca buku itu bagus, baca buku yang banyak. Nah, tapi studying itu ngebosenin banget gak sih? Kayak gue berani bilang gue orangnya susah fokus, terutama untuk baca pelajaran ya, baca buku pelajaran. Itu gue gampang bosen, gampang ngantuk, dan susah untuk mencernanya. Gue itu kalau memahami suatu buku itu fokusnya harus benar-benar fokus, gak bisa setengah-setengah. Nah makanya itu yang bikin gue malas tuh itu. Tetapi kalau misalnya gue dengerin lecturean orang, dengerin orang ceramah gitu ya, dengerin orang ceramah lagi Jumatan misalnya lagi, atau dengerin ceramah dosen gue ceramah di kelas, itu gue masuk aja semuanya, logikanya masuk semua dan lebih lancar. Mungkin ada hubungan juga gue audio sama visual, gue lebih ke visual kayaknya, lebih ke audio kayaknya, tapi itu beda hal. Nah terus kalau misalnya learning itu bisa in a form that whatever I want. Learning itu bisa dalam bentuk apa aja, bisa dari nonton di channel YouTube, bisa dari langsung pengalaman langsung, bisa dari eksperimen. Nah, kenapa gue lebih seneng learning? Ini bukan preferensi. Nah, kenapa gue cinta learning? Karena emang gue orangnya penasaran aja kadang-kadang ya. Penasarannya tuh bukan yang benar-benar pengen mendalami, tapi cuma kayak pengen tahu aja gitu kenapa. Kayak misalnya, kayak kenapa sih langit biru? Hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin gue tertarik gitu, yang kayak ternyata gara-gara ini, ternyata gara-gara itu guru gue ngejelasin atau orang di internet ngejelasin. Atau kayak kenapa sih kita takut banget sama hal yang horor tapi banyak yang seneng gitu. Soalnya aneh aja kan ini film horor nih misalnya. Terus lu ditakutin. Rasa takut itu kan kayak a sense of danger gitu ya. Yang memunculkan apa sih? That instinct to run, to fight or run, apa sih yang itulah pokoknya yang untuk kabur, untuk insting primordial kita, anjay. Nah itu tuh kan ditantang kita di situ, di bahasanya kita tuh menyiksa diri sendiri gitu, ngerti nggak, nonton film horor gitu. Tapi orang-orang tuh masih banyak aja yang suka, dan itu yang bikin gue penasaran, kenapa sih kayak kok bisa gitu ya, kenapa bisa gitu, kenapa sih laptop ini bisa nyala, kenapa sih lu pada nonton video ini, kenapa sih ini ada cahaya bisa kayak gini gitu. Dan menurut gue gara-gara gue orang yang penasaran itu, ya itu mendorong gue untuk pengen belajar sesuatu yang lebih lagi, yang lebih baru lagi, lebih banyak lagi, yang lebih memahami juga. Ada hubungannya juga sama kenapa gue milih jurusan gue.
Kalau misalnya gue belum pernah cerita, gue sekarang lagi belajar hubungan internasional. Sebenarnya ada beberapa karakteristik anak-anak HI ya, anak-anak yang pengen belajar hubungan internasional. Ada yang emang cita-cita pengen jadi diplomat, jadi perdana menteri kan di Indonesia ada perdana menteri ya. Jadi menteri luar negeri, salah maaf. Walaupun sebenarnya nggak ada yang menjanjikan juga lulusan HI itu jadi diplomat, dan tapi itu untuk konten selanjutnya. Tapi ada juga karakteristik anak HI yang lain yang ini yang karakter gue yang masuk tuh gara-gara penasaran. Ada yang masuk HI itu karena pengen belajar aja, pengen tahu aja hubungan internasional itu kayak gimana. Dan alasan gue masuk HI itu kayak gitu. Gue pengen tahu aja kenapa dunia tuh kayak gini sekarang. Semakin gue mendalami adulthood, semakin gue mendalami kedewasaan ya, yang dipaksa oleh sistem dunia ini, yang dipaksa oleh society, gue akhirnya mempertanyakan kenapa sih dunia tuh kayak gini, kenapa sih gue harus kuliah, kenapa sih gue harus cari duit segala macam ya. Gue milih HI itu lebih gara-gara gue penasaran aja, ini kenapa dunia kayak gini sih, apa jawabannya gitu, kenapa bisa kayak gini, siapa yang berulah gitu ya, siapa yang siapa ini apa sih namanya, biang keroknya ini siapa. Dan ya keren aja gak sih, coba lu pikirin deh kayak hal-hal unik apa tentang diri lu, tentang dari sifat-sifat lu ya, yang mendorong lu untuk sampai di posisi sekarang. Kayak misalnya gue, karakter gue yang penasaran, yang seneng belajar hal yang baru, itu mendorong gue masuk jurusan yang gue sekarang ini, walaupun nggak akan menjanjikan kemana-mana gitu. Tapi gue baru sadar nih, ini baru gue konsepin 5 detik yang lalu ya. Studying and learning itu bedanya. Selama gue study, kan gue benci banget belajar ya. Gue benci banget duduk di kelas, belajar, dengerin yang dijelaskan, dengerin pelajaran di papan tulis, baca buku segala macam. Tapi gue seneng banget belajar hal yang baru. Apa yang gue temukan adalah learning can be used for us to cope with studying. Terima kasih. Jadi dengan keinginan gue untuk belajar hal yang baru, itu tuh mendorong gue untuk bisa bantu gue ngebodo amatin ngeselinnya belajar, ngerti nggak? Dengan apa sih? Dengan motivasi. Ya kalau misalnya lu belajar nih Dar ya, lu bisa ngerti hal yang baru. Kayaknya selama ini cara gue untuk cope with studying kayak gitu juga sih. Kayak cara-cara gue kayak biar nggak stres belajar, bukan nggak stres belajar sih, gue setiap belajar kayaknya stres emang. Biar gue memotivasi belajar aja. Tapi ya dengan mindset, dengan gue duduk ngapalin ini, gue bisa belajar hal yang baru, mendorong gue untuk mau belajar. Jelas nggak sih? Kayak enggak ya? Apa-apa. Kan namanya juga filosofi palsu. Salah sendiri lu dengerin gue. Azan ya, kedengeran nggak? Terus. Oke, berhubung udah azan juga. Oh iya, sama. Mungkin hasil dari penasarannya gue, hasil dari gue mengkaji hal-hal yang banyak gitu ya, mengkaji hal-hal yang gak penting, itu adalah ini nih, Pilus ini. Dimana gue jadi seneng aja ngejelas-jelasin hal-hal yang gue paham, yang gue ngertiin ke kalian yang mungkin sifatnya sama kayak gue, mungkin enggak, mungkin senang juga belajar hal yang gak penting, mungkin senang juga berbagi pendapat kayak gitu. Ya gitu deh. Terima kasih semua yang udah nonton. Berhubung gue udah selesai kuliah, berhubung kuliah gue semester yang udah selesai gara-gara corona, jadi kuliahnya lebih cepat selesainya. Ya semoga aja gue bisa lebih sering lagi bikin video, lebih rajin lagi ngomong. Jadinya ya konten-konten di YouTube gue juga nggak sepi-sepi banget. Ya gitu deh. Untuk kalian di rumah stay safe.
Jangan barbar, jangan kemana-mana. Kalau misalnya mau kemana-mana, nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Jangan lupa di like ya videonya. Nggak usah dipencet, langsung gini aja di depan layar kalian masing-masing. Udah gue appreciate kok. Bye. Bye.